Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah semifinalis fiksi jenjang SMK tahun 2022 dalam bidang agribisnis, agroteknologi, dan kemaritiman. Perkenalkan, nama saya Rahman. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan produk unggulan saya yang bernama Smart Fertilizer Plus dengan memanfaatkan daun kelor, sabut kelapa, dan ekstrak daun pepaya yang mengandung NPK plus pestisida alami. Latar belakang dari rencana usaha. Pemberian pupuk kebanyakan dilakukan melalui tanah, namun cara tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Unsur hara menjadi tidak tersedia karena dapat mengalami pencucian, penguapan, dan terfiksasi oleh partikel tanah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemberian pupuk dapat dilakukan melalui tumbuh-tumbuhan, yaitu dengan pupuk organik cair. Daun kelor mengandung senyawa kimia seperti kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, dan sulfur, sehingga daun kelor dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair. Limbah sabut kelapa merupakan sisa buah kelapa yang sudah tidak terpakai. Sabut kelapa biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerajinan atau digunakan sebagai bahan bakar. Sabut kelapa mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, yaitu berupa kalium. Mengandung unsur-unsur lain seperti kalsium, magnesium, natrium, dan fosfor. Sebagai bahan tambahan diantaranya adalah ekstrak daun pepaya. Daun pepaya mengandung bahan aktif atau papain, sehingga efektif untuk mengendalikan ulat dan hama penghisap. Ekstrak daun pepaya dapat digunakan sebagai pestisida alami. Pestisida alami dari ekstrak daun pepaya memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat digunakan untuk mencegah hama seperti apit, rayap, hama, dan ulat serta berbagai jenis serangga lainnya. Latar belakang tersebut, seluruh bahan ini dapat dijadikan pupuk organik cair yang dapat menyuburkan dan mengendalikan hama bagi tanaman pada masa vegetatif maupun generatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah itu yang pertama, apakah daun kelor dan sabut kelapa dapat dijadikan pupuk organik cair? Yang kedua, apakah daun pepaya dapat dijadikan pestisida alami? Dan yang ketiga, apakah seluruh bahan tersebut dapat diolah menjadi pupuk organik cair yang mengandung NPK plus pestisida alami? Yang bisa kita dapatkan dari masalah tersebut yaitu yang pertama, daun kelor dapat dimanfaatkan menjadi pupuk. Selama ini yang kita tahu, daun kelor hanya dijadikan makanan dan suplemen kesehatan. Yang kedua, sabut kelapa di daerah kami hanya dijadikan bahan bakar untuk pembakaran. Dengan adanya pemanfaatan ini, diharapkan sabut kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan yang ketiga, daun pepaya yang sebelumnya hanya digunakan untuk lalapan atau mengumpulkan daging kambing atau bebek, ini kita dapat memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika kita memanfaatkan sebagai pestisida alami. Keunggulan produk yang dihasilkan dari memanfaatkan daun kelor, sabut kelapa, dan ekstrak daun pepaya ini adalah yang pertama, dihasilkan pupuk organik cair yang kaya akan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang banyak dimanfaatkan tanaman pada proses vegetatif dan generatif pada fase pertumbuhan tanaman. Yang kedua, dihasilkan pestisida alami yang membantu dalam pengendalian hama pada tumbuhan yang dibudidayakan. Dan yang ketiga, dihasilkan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Proses produksi terdiri dari bahan baku dan proses produksi. Pada produksi ini, bahan baku mudah sekali didapat di pasar. Karena mudahnya didapat, tidak ada kendala dalam penyiapan bahan baku untuk pembuatan Smart Fertilizer Plus. Pembuatan Smart Fertilizer Plus. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pisau, ember, pengaduk, botol spire kemasan untuk pupuk, telenan, panci, kompor, saringan, wadah atau bak yang bertutup, gelas ukur, corong, dan alat dokumentasi. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 kg daun kelor, 1 kg sabut kelapa, 1 kg daun pepaya, 15 liter air, 1 kg gula pasir, 1 kg dedak, dan kertas label. Pembuatan Smart Fertilizer Plus dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah sebanyak 1 kg daun kelor dan 1 kg sabut kelapa serta 1 kg daun pepaya diranjang kurang lebih 1 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau bak. Selanjutnya 1 kg gula pasir dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, dimasukkan ke dalam wadah atau bak. Tahap yang kedua, ditambahkan 1 kg dedak dan 15 liter air ke dalam wadah atau bak dan diaduk hingga merata. Setelah itu, wadah atau bak ditutup rapat dan dibiarkan selama 14 hari. Selama 2 hari, sekali dilakukan pengadukan. Setelah Smart Fertilizer Plus jadi, kemudian dilakukan penyaringan, sehingga bahan seperti daun kelor, daun pepaya, sabut kelapa, dan dedak tersaring. Lalu masukkan air dengan perbandingan 60% Smart Fertilizer Plus dan 40% air. Lalu aduk merata, kemudian masukkan ke dalam botol kemasan yang isinya 500 ml. Kemudian diberikan label Smart Fertilizer Plus, siap langsung diaplikasikan ke tanam. Target pelanggan dan rencana pemasaran. Target pelanggan seluruh masyarakat yang hobi bercocok tanam dan para petani modern maupun konvensional atau tradisional. Produk pupuk organik cair ini bernama Smart Fertilizer Plus yang dikemasan dalam botol spire atau botol semprot dengan berat 500 ml dengan harga per botolnya 30.000. Pemasaran akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara online. Secara langsung penjualan dilakukan secara langsung ke petani dan para hobis berkebun. Titip produk di penyalur Saprodi Pertanian dengan sistem yang dipakai setiap barang yang terjual diberi kompensasi sebesar Rp2.000 per botolnya. Diskon merupakan bentuk promosi yang menarik bagi pembeli, terutama bagi seluruh sivitas sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, dan peserta didik. Mendapatkan diskon sebesar 10% untuk semua produk. Untuk masyarakat dan petani yang ada di sekitar sekolah mendapatkan diskon 5% untuk semua produk. Secara online, pemasaran dilakukan melalui sosial media, baik lewat Facebook, Instagram, YouTube, dan aplikasi Allshop yang kami buat, sehingga konsumen bisa memesan langsung dari rumah tanpa harus keluar rumah. Dengan memilih produk-produk yang ditawarkan melalui aplikasi ini, atau order pesanan melalui nomor telepon yang tertera pada template yang dibagikan di sosial media. Dengan adanya pemasaran dan video promosi di sosial media, diharapkan penjualan produk terus meningkat sehingga produk ini lebih dikenal di masyarakat. Rencana penjualan dan distribusi usaha. Penjualan produk Smart Fertilizer Plus dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara online. Penjualan pupuk organik cair ini ditarget setiap bulan mampu menjual 100 botol dengan target 10 toko atau warung dan 10 pelanggan tetap di sosial media, di mana setiap bulan dapat menjual 5 produk. Jadi target penjualan bisa tercapai setiap bulannya. Ini adalah langkah awal untuk merintis sebuah usaha dan diharapkan usaha ini terus berkembang. Distribusi usaha dilakukan untuk sementara hanya memenuhi pesanan yang ada di daerah lokal saja. Pengembangan sumber daya dan mitra usaha. Pengembangan sumber daya sebuah usaha terbagi dalam 4 kelompok yang terdiri dari sumber daya material,
sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Seluruh sumber daya ini akan berjalan dengan baik apabila membentuk tim manajemen yang solid. Untuk kelancaran usaha, pupuk organik cair atau Smart Fertilizer Plus dibentuk 5 tim utama, antara lain ketua, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian distribusi, dan bagian keuangan. Usaha ini terdiri dari penyediaan bahan baku dan toko atau warung serta pelanggan perorangan. Penyediaan bahan baku merupakan mitra kita yang paling penting dalam ketersediaan bahan baku dalam pembuatan pupuk, yang terdiri dari petani, pedagang kelapa, pedagang sayur, dan pemilik gilingan padi. Kemitraan selanjutnya adalah toko atau warung saprodi pertanian, tempat kita menitipkan produk untuk sementara, serta pelanggan perorangan yang sangat membutuhkan produk kita. Dalam hal ini yang memiliki hobi dalam bertani atau berkebun. Analisis keberlanjutan usaha terdiri dari kelayakan usaha dan rencana pengembangan usaha. Kelayakan usaha terdiri dari biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya investasi terdiri dari wadah tampung dan tutupnya, gelas ukur, pisau, dan ember. Biaya tetap penyusutan dari biaya investasi. Biaya variabel atau bahan terdiri dari daun kelor, sabut kelapa, daun pepaya, dedak, gula pasir, botol spray kemasan 500 ml, label, dan gaji karyawan sebesar 100.000. Sekali produksi dapat menghasilkan 25 liter dibagi 500 ml dan dapat menghasilkan 50 botol. Dikali per botolnya dengan harga Rp30.000. Jadi, keuntungan bersih yang bisa diperoleh dalam sekali produksi ialah Rp700.167. Ini sangat layak untuk dijadikan peluang usaha. Target dalam 1 bulan produksi 2 kali. Jadi, total keuntungan dalam 1 bulan adalah Rp1.402.334. Rencana pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan dengan jalan memperluas distribusi produksi yang sebelumnya hanya dilakukan penitipan atau pengantaran produksi di wilayah Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Untuk pengembangan usaha, kita buka distributor di daerah lain yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Pengembangan usaha selanjutnya adalah menjual pupuk murni Smart Fertilizer Plus dalam botol kemasan 1 liter dan Smart Fertilizer Plus yang pakai dengan botol expired atau botol semprot dengan berat 1 liter. Pengembangan usaha selanjutnya melakukan pengecekan kandungan pupuk sehingga diperoleh data yang akurat tentang kandungan pupuk dan beberapa persentasenya. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian, baik yang ada di dalam kabupaten maupun di Provinsi Kalimantan Utara. Demikian presentasi dari produk unggulan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.